Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu perkenalkan, saya Aisyah Zahra dengan NIM 23 Saya dari 23 BB16. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh penerapan dari 8 keterampilan dasar mengajar. Di sini saya mengambil materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada keterampilan bertanya. Ini berupa pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru kepada siswa. Contohnya, anak-anak sekalian, apakah ada yang bisa menyebutkan apa saja yang termasuk dalam makhluk hidup? Atau guru juga bisa memberikan pertanyaan, Ananda sekalian, apakah ada yang bisa memberikan contoh ciri-ciri dari manusia? Karena manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Pertanyaan ini nantinya bisa melatih kemampuan berpikir kritis dari siswa. Selanjutnya, yang kedua itu ada keterampilan menjelaskan. Ini bagaimana cara guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Misalnya guru menggunakan metode ceramah, guru menjelaskan tentang apa saja yang termasuk dalam makhluk hidup. Jadi Ananda sekalian, yang termasuk dalam makhluk hidup diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun makhluk hidup ini juga memiliki ciri-ciri. Di antara ciri-cirinya adalah bernafas. Bernafas ini contohnya, coba Ananda sekalian menghirup udara lalu membuangnya. Nah, itu contoh dari bernafas. Lalu tumbuh dan berkembang. Contohnya seperti kita dari bayi, lalu kita beranjak anak-anak, lalu kita menjadi remaja, kita menjadi dewasa, dan kita menjadi tua. Lalu apalagi ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya? Ya, makhluk hidup juga membutuhkan makanan. Contohnya, kita merasakan lapar, lalu kita makan. Nah, itu membuktikan bahwa makhluk hidup juga sangat memerlukan makanan. Dan terakhir, makhluk hidup juga peka terhadap rangsangan. Contohnya apa? Ketika kita terluka lalu kita merasakan sakit. Nah, itu membuktikan bahwa kita peka terhadap rangsangan. Dan makhluk hidup juga bergerak tentunya. Selanjutnya yang ketiga itu keterampilan menggunakan variasi, seperti guru menayangkan video animasi yang menunjukkan berbagai makhluk hidup melakukan aktivitas, apa saja ciri-ciri makhluk hidup, apa itu makhluk hidup. Lalu guru juga bisa mungkin membagi kelompok-kelompok kecil untuk supaya anak-anak lebih tertarik terhadap pembelajaran, seperti membagi beberapa kelompok lalu nanti memberikan tugas, dan siswa-siswa akan berpartisipasi dalam kelompok dan lebih mengerti terhadap pembelajaran hari ini. Dan guru juga bisa menggunakan alat peraga atau atlas atau buku yang menunjukkan ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup, atau guru membawa akuarium ke dalam kelas. Ananda sekalian, coba kita perhatikan ikan di dalam akuarium ini. Apa yang dilakukan ikan? Ya, ikan bergerak. Ini membuktikan ikan atau hewan adalah salah satu contoh dari makhluk hidup. Yang keempat ada keterampilan memberikan penguatan. Nah, keterampilan memberikan penguatan ini guru bisa menggunakan aplikasi Quizizz atau memberikan kuis secara langsung, seperti memberikan pertanyaan, apakah ada dari Ananda sekalian yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup? Nanti ada siswa yang mengajukan tangan dan menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Nah, di sini guru bisa memberikan apresiasi berupa nilai plus atau coklat atau permen kepada siswa tersebut. Selain itu, guru juga bisa memberikan penguatan materi ketika diskusi kelompok. Misalnya siswa sudah dibagi beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk mereka diskusikan. Nah, nanti terakhir guru bisa memberikan penguatan dari hasil diskusi para siswa tersebut. Yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, membuka pembelajaran. Ini guru bisa mengucapkan salam terlebih dahulu, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu menyapa para siswa. Contohnya, selamat siang Ananda semua, apa kabarnya? Apakah Ananda sudah makan? Dan siswa menjawab, iya saya sudah makan. Nah, itu bisa juga dihubungkan dengan
Wah, hebat sekali, sudah pada makan. Eh, Ananda kalian tahu nggak kalau misalnya membutuhkan makanan itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, pada hari ini kebetulan kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, atau guru langsung saja memberitahu siswa seperti, baik Ananda sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, untuk memberi penutup, guru bisa menyimpulkan semua materi yang telah dijelaskan pada pertemuan kali ini, atau guru juga bisa menunjuk siswa seperti, Budi silakan untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Itu juga bisa dilakukan oleh guru. Lalu selanjutnya yaitu mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Contohnya itu guru membagi anak-anak di kelas ini menjadi beberapa kelompok kecil. Nanti kelompok ini diberi tugas seperti, silahkan Ananda semua untuk keluar kelas dan amati lingkungan sekitar kita. Catat apa saja ciri-ciri yang ada pada manusia, atau catat apa saja ciri-ciri yang ada pada tumbuhan yang membuktikan bahwa tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Nah, kalau misalnya untuk perseorangan, mungkin nanti ada satu siswa yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Itu guru bisa memberikan tugas tambahan atau menjelaskan secara intensif kepada siswa tersebut supaya dia mengerti tentang pembelajaran hari ini. Yang ketujuh, ada keterampilan mengelola kelas. Seperti guru dalam kelas tersebut kan siswa-siswa memiliki gaya belajar atau kemampuan yang berbeda-beda. Guru bisa membuat kelompok dengan peran tertentu seperti, ada yang menjadi mencatat materi, ada juga yang menjadi moderator, ada juga yang mengamati apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Atau guru juga bisa mengelompokkan siswa-siswa seperti, bagian kiri ini siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, di tengah siswa yang auditory, dan yang di kanan itu siswa yang belajar dengan gaya belajar visual. Itu akan membuat kondisi kelas lebih aman dan nyaman untuk pembelajaran. Contoh yang keduanya itu, ketika ada siswa yang terlalu aktif di dalam kelas, mungkin guru bisa menegurnya dengan ramah dan memberikan pengajaran bahwa kita sedang belajar dan jangan untuk berlari-larian di dalam kelas. Yang terakhir itu adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Guru setelah guru membagi kelompok-kelompok kecil, nanti guru bisa memberikan pertanyaan seperti, bagaimana tumbuhan menunjukkan bahwa tumbuhan merupakan makhluk hidup. Nah, di kelompok kecil ini nanti siswa mendiskusikan atau melihat tumbuhan, kenapa ya tumbuhan ini disebut makhluk hidup, padahal dilihat dari mata tumbuhan itu tidak nampak kalau misalnya tumbuhan itu bergerak atau tumbuhan itu memerlukan makanan. Nah, nanti siswa akan mendiskusikan hal tersebut. Lalu guru juga bisa membantu kelompok yang mungkin nantinya mengalami kesulitan dengan memberikan petunjuk. Misalnya, coba pikirkan apakah kalian melihat tumbuhan bunga merambat, atau coba deh kalian lihat tumbuhan ini tadinya sangat kecil, lalu dia beranjak menjadi besar dan besar. Nah, itu membuktikan bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.